Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasmara Aulia Faizatul Karim dengan nomor NIM 2502021100167. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Proses berdirinya dinasti Mamluk didirikan pada tahun 1250 di Mesir oleh para budak yang awalnya direkrut oleh penguasa dinasti Ayyubin sebagai tentara elit kekosongan kekuasaan setelah meninggalnya Sultan Malik As-Solih dan ketidakpuasan para Mamluk terhadap kepemimpinan yang menjadi pemicu kudeta. Lalu pasangan Syajarah al-Dur dan Ashba akhirnya mengambil alih kekuasaan, menandai berakhirnya dinasti Ayyubin dan dimulainya dinasti Mamluk di Mesir. Masa kejayaan dinasti Mamluk pada tahun 1250 sampai 1517 Masehi di Mesir dan di Suriah. Periode ini penting yang ditandai oleh kekuasaan militer luar biasa, stabilitas politik, dan kemajuan budaya, terutama pada masa Sultan Baibars dan Qalawun, di mana mereka berhenti membendung ekspansi Mongol dan mengusir tentara salib. Lalu penyebab runtuhnya dinasti Mamluk adalah kombinasi faktor internal dan eksternal, termasuk melemahnya pemerintah akibat korupsi dan gaya hidup hedonistik para sultan, dan untuk konflik internal, perebutan kekuasaan, serta serangan militer dari pihak luar seperti Kesultanan Utsmaniyah. Bab yang paling menarik selama belajar mata kuliah Sejarah Peradaban Islam ini adalah dinasti Mamluk. Maka dari itu saya memenuhi tugas UAS ini mengambil dinasti Mamluk. Hal yang menginspirasi dari dinasti Mamluk ini, Bani Mamalik berasal dari golongan hamba sahaya dan budak. Mereka dididik secara militer oleh tuan-tuannya, sehingga kedudukannya lebih tinggi daripada budak-budak biasa yang dilarang memegang senjata oleh tuannya. Dan juga ada hal yang sangat menginspirasi dari daulah ini membendung ambisi pasukan Mongol untuk menguasai Islam. Terus menyelamatkan Islam dari ancaman kehancuran dan membangun peradaban dan nilai-nilai keagamaan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kemajuan daulah Islam yang pertama yaitu daulah Andalusia, para pemimpin dan yang bijaksana dan ilmuwan yang berbakat berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran. Lalu yang kedua, Mamluk, terjadinya kekosongan penguasa karena meninggalnya Sultan Malik As-Solih pada 1249 Masehi, itulah kejayaan Mamluk. Lalu Turki Utsmani, faktornya itu ada faktor politik, militer, ekonomi, dan sosial politik. Lalu Daulah Safawi, kemajuan yang sangat pesat dalam bidang politik dan pemikiran, sistem pendidikan dan ekonomi. Lalu faktor kemunduran daulah Islam itu seperti perang, invasi, dan perubahan iklim ekonomi memperburuk kondisi internal peradaban Islam. Lalu solusi agar mencegah keruntuhan daulah Islam itu mengajak kembali pemahaman dan
Perbedaan utama antara ekspansi Barat dan ekspansi Islam terletak pada motivasi dan metodenya serta perlakuan terhadap penduduk lokal. Ekspansi Barat tujuannya didorong oleh motif 3G, yaitu glory dan gospel, dengan fokus eksploitasi sumber daya alam dan manusia di wilayah jajahan. Lalu ekspansi Islam Futuhat, tujuannya itu bertujuan utama untuk membesarkan wilayah dari penindasan dan menyebarkan ajaran Islam, bukan untuk ekspoliasi kekayaan. Menurut saya, Indonesia dapat menjadi pusat perkembangan Islam di masa depan didasari dengan beberapa faktor unik yang ada di Nusantara. Islam di Indonesia dikenal memiliki karakteristik wasatiyah, yang berarti moderat, dan dianggap relevan dengan tantangan global saat ini. Ada beberapa alasan yang sering dikemukakan untuk mendukung Indonesia sebagai pusat perkembangan Islam. Yang pertama itu moderasi dan toleransi. Islam di Indonesia menampakkan wajah yang damai, bersahabat, dan toleransi. Dan yang kedua, populasi Muslim Indonesia yang sangat besar. Indonesia ini tuh negara yang populasi Muslimnya tuh terbesar di dunia. Indonesia memiliki potensi demokrasi yang signifikan dalam memberikan kontribusi dan pengaruh dalam diskusi Islam global.